metode qiraati yang untuk dewasa dengan 4 jilid ditambah dengan 1 buku Gharib Muskil dan tajwid itu adalah pembelajarannya. Prakteknya silahkan. Oleh karena itu yang lancar dan kemudian bisa masih ingat, semakin banyak panjenengan membaca, kalaupun nanti kurang atau salah dan sebagainya, ya itu diingat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YDSF dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan tim YDSF dan juga bersama Suara Muslim, hari ini berada langsung tepatnya di pesantren Kasepuhan Raden Rahmat di Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, yang udaranya begitu sejuk. Hari ini kita bersama-sama hadir di sini untuk bisa berjumpa, baik itu secara langsung seluruh yang hadir di sini menjadi penghuni di pesantren Kasepuhan Raden Rahmat ini, termasuk juga hari ini akan disalurkan bantuan dari Sobat JDSF yang tentunya sangat memberi manfaat. Nah, hari ini kita telah bersama dengan Direktur Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat. Beliau adalah Ustadz Muhammad Solihin. Kita ingin sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah, senang sekali udaranya begitu sejuk hari ini Ustadz. Alhamdulillah. Setiap hari seperti ini ya? Iya, atau seperti kadang ini. Lebih sejuk lagi terutama kalau hujan atau di waktu-waktu subuh itu udara akan semakin menyejukkan. Oh, ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, bahkan kalau tadi Sobat JDSF, kalau kita ngobrol-ngobrol sebelum ini, disebutkan yang ada di sini lansianya bukan hanya di Jawa Tengah, dari Jawa Tengah saja ya. Setia, alhamdulillah. Ada dari mana? Balikpapan, Bengkulu, Karawang, Surabaya juga ada. Oke, Masya Allah. Dari berbagai tempat yang kalau mungkin Sobat JDSF di rumah ingin tahu Ustadz Solihin, kira-kira awal berdirinya itu seperti apa dan kapan kira-kira? Mungkin boleh diceritakan kepada Sobat JDSF. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YDSF yang dirahmati Allah, barangkali sedikit dulu memperkenalkan, nama Muhammad Solihin ya. Saya pendidikan terakhir dari D3 Keperawatan, Departemen Kesehatan Semarang ya. Sehari-hari bekerja di Puskesmas Banyubiru, Kabupaten Semarang. Jadi awal mula terbentuknya pesantren lansia ini memang ya agak unik sedikit mungkin ya, karena sebenarnya bertemu dengan dua kepentingan gitu. Yang pertama adalah saya sebagai pemegang program kesehatan lansia di Puskesmas Banyubiru sejak tahun 2012 itu diminta untuk atau diamanai untuk memegang program kesehatan lansia gitu. Nah, selama 7 tahun saya memegang kesehatan lansia, saya melihat fenomena bagaimana kondisi lansia di masyarakat begitu, yang memang kami rasa cukup memprihatinkan ya, baik dari sisi fisik maupun dari sisi jiwa begitu ya. Jadi banyak diantaranya memang mengalami masalah jiwa. Nah, dari situlah kemudian di tahun ke-8 sebenarnya di Puskesmas Banyubiru ingin mengadakan sebuah inovasi bagaimana lansia ini bisa lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih terjaga begitu dengan inovasi Segar Mulia. Ya, Segar Mulia itu artinya sehat dan bugar di masa usia lanjut ya. Dari situlah kemudian kita alhamdulillah qadarullah bertemu dengan Ustadz Winarno yang pulang dari Bekasi. Tujuannya adalah dalam rangka untuk berbakti kepada orang tuanya. Masya Allah. Yang memang tinggal ibunya saja, yang memang diceritakan beliau terakhir ya, ibunya itu terakhir, mu'alaf terakhir ya, karena beliau ternyata dari keluarga mu'alaf gitu.
dari situlah kemudian beliau pingin bagaimana ibunya itu bisa dikelola begitu. Ya akhirnya alhamdulillah sekali lagi itu adalah barangkali skenario Allah atau bagaimana kita yang jelas begitulah keyakinan kita bertemu, kemudian dari situlah kemudian kita discuss, saling mengeluarkan ide yang kebetulan di sini di dusun belakang kami ini ada dusun Gedong itu memang sudah menjadi binaan saya sebagai pemegang program kesehatan lansia gitu. Sudah saya sering datang tiap bulan lah itu sekali untuk memeriksa kesehatan lansia di Dusun Gedong, termasuk ibunya Ustadz Winarno itu gitu. Nah dari situlah kemudian kami bersepakat bagaimana mengelola atau melakukan atau membentuk suatu kegiatan. Waktu itu memang belum pesantren, baru TPQ ya TPQ ya. Tapi TPQ lansia gitu. Jadi ya murid-muridnya itu ya lansia plus dewasa yang memang berkeinginan untuk bisa membaca Al-Quran ya, itu diantaranya awal mula kami bertemu untuk kemudian mewujudkan sebuah sarana lembaga yang waktu itu awalnya TPQ lansia gitu. Oke. Berawal dari sana Ustadz, kalau mungkin Sobat JDSF ingin tahu ya, ke depannya harapannya, goal yang ingin dicapai, tujuannya dengan adanya pesantren Kasepuhan Raden Rahmat ini kira-kira seperti apa Ustadz? Iya. Ya harapannya sebenarnya setelah kami berjalan kurang lebih 3-4 tahun ya, memang ternyata bagaimana menjaga lansia itu ternyata nanti juga persiapan bagi kami sebenarnya untuk menjaga diri sendiri gitu. Kalau Allah karuniakan kita usia yang panjang, disitulah ternyata luar biasa kita bisa belajar dari simbah-simbah itu ya, bagaimana kehidupan ke depan. Yang selanjutnya memang kita berharap lansia-lansia yang di Indonesia ini berubah dari stigma. Ya, kalau di dunia ini kan ada 2 stigma atau 2 patokan untuk bagaimana lansia itu. Ada lansia yang pertama itu kalau di negara-negara berkembang, bahwa lansia itu menjadi beban. Sedangkan kalau di negara-negara maju, itu lansia itu masih produktif, masih berdaya begitu. Itu yang masih pertama ya, si mampu belajar, masih mampu berkarya. Walaupun ending akhirnya kami berharap lansia-lansia yang ada nanti di akhir kehidupannya bisa husnul khotimah. Itu yang paling pokok. Artinya di sini lansia itu bisa dikatakan diajari untuk semakin baik ibadahnya, ngajinya terutama TPQ. Termasuk juga kalau sebelumnya tadi sempat kita ngobrol ada sedekah rantang gitu ya saja. Itu seperti apa kalau mungkin boleh disampaikan? Ya, jadi alhamdulillah ya memang perjalanan sekian tahun mengelola lansia itu memang cukup berat. Cukup berat. Dan butuh banyak kesabaran. Butuh kesabaran. Selain itu tidak bisa diampuli 1-2 sektor saja, 1-2 orang saja. Membutuhkan banyak sekali komunitas-komunitas yang harus peduli ya, sehingga target kita kemudian setelah tadi yang pertama mungkin secara duniawi itu mereka berdaya gitu, yang kedua husnul khotimah itu, yang ketiga nanti disitulah kita muncul satu hal yang kita pingin juga mencetak putra-putra itu menjadi caregiver atau pengasuh orang tua yang menjadi anak-anak yang soleh gitu. Itu diantaranya yang ketiga nanti gitu. Nah yang selanjutnya memang alhamdulillah dengan upaya kita mengelola lansia ini, alhamdulillah dukungan dari masyarakat ternyata ya luar biasa, banyak sekali yang mencoba membantu kami kan. Tadi saya sampaikan tidak bisa untuk 1 atau 2 lembaga saja yang harus bersinergi banyak, dan tidak cukup hanya lembaga di pemerintah saja. Ini butuh bagaimana masyarakat itu berperan serta ya, termasuk yayasan-yayasan ataupun komunitas-komunitas yang selama ini alhamdulillah kita didukung tidak kurang dari sekitar mungkin sampai 40 ya komunitas, yayasan maupun komunitas profesional ya, termasuk alhamdulillah ini Sobat JDSF ya, terima kasih sekali karena untuk kesekian kali barangkali ini kami disupport ya untuk pengelolaan lansia ini ya. Kami berharap bagaimana terkait dengan orang tua memang support utama putra-putrinya yang paling pokok nantinya yang harus kita kelola untuk mereka begitu. Ya, kalau bicara tentang kebutuhan ini Ustaz, yang di sini pesantren lansia ini paling dibutuhkan kira-kira apa untuk berkaitan dengan operasional dan lain sebagainya? Ya.
Jadi untuk operasional yang kami butuhkan di Pondok Pesantren Lansia memang ini ya, sarana yang sesuai dengan standar lansia gitu. Jadi lansia kan harapannya nanti aman gitu ya. Mungkin kalau ada kamar atau apa, kamar mandi standarnya pun juga harus memang sesuai dengan standarnya lansia. Ya untuk permakanan memang masih jadi hal yang perlu kita pikirkan ya, karena memang saat ini memang masih banyak kami terus terang ya tidak bisa mengandalkan beliau-beliau yang memang secara ini ya, secara finansial sudah mulai menurun dalam hal ini ya. Maka dukungan dari masyarakat sangat kami perlukan untuk ya terkait dengan pengelolaan itu. Kita lihat saja dari 12 sampai 15 lansia yang harus kita ampu itu per bulannya saja itu kalau dihitung hanya permakanan ya itu ya. Itu makanan, belum yang lain itu makanan. Sudah hampir 25 juta setiap bulannya gitu untuk mereka gitu. Ya tentu sekali lagi walaupun kami tetap mereka kita upayakan untuk berkarya, berdaya dengan penanaman mungkin sayur-sayuran dan sebagainya untuk kesibukan dan kebahagiaan mereka, tetapi itu belum mencukupi untuk bagaimana kebutuhan mereka begitu. Ya, ya. Termasuk juga kalau biasanya lansia kan butuh yang namanya obat-obatan vitamin, ada mungkin yang juga pampers dan lain sebagainya. Kira-kira itu juga sangat dibutuhkan juga? Ya, sangat dibutuhkan sekali. Walaupun alhamdulillah tadi karena beberapa instansi, terutama puskesmas, ya, kemudian dinas sosial juga sedikit banyak mensupport kami juga, sehingga untuk masalah obat kami menjadi binaannya puskesmas Banyu Biru, yang mereka juga mensupport kebutuhan apa yang diperlukan oleh lansia terkait dengan obat atau pemeriksaan kesehatan. Tapi yang jelas tetap membutuhkan mereka, walaupun kadang-kadang ada obat-obat yang darurat ya, memang tidak bisa langsung kita ambil di puskesmas, tapi itu membutuhkan pembiayaan di luar itu. Gitu. Ya, kalau juga kita lihat sekarang di sini kan ada beberapa juga yang memang kondisi sedang dibangun gitu saja. Kalau bicara tentang luasnya sendiri, sebenarnya luasnya berapa? Kemudian ini ingin dibangun untuk semakin memperluas, nantinya bisa menampung semakin banyak gitu saja. Apa yang kira-kira ingin ini menjadi kebutuhan pokok berkaitan dengan agar bisa segera terlaksana pembangunan di sini? Saya lihat ada masjid, kemudian ada yang di depan-depan itu apa, Ustaz? Ya, jadi untuk sarana dan prasarana yang sedang kita upayakan, yang pertama yang masjid ini yang paling vital masjid, ya paling vital itu masjid, karena dengan masjid itulah kita berharap fokus kehidupan lansia itu berorientasi pada masjid. Sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW barangkali ya, salah satu orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah nanti ada, kalau orang Jawa bilang yang orang yang hatinya cumantel atau terkait dengan masjid. Ya, ini memang baru belum selesai, yang nanti atas itu yang nanti akan masuk di wilayah atas itu. Ya. Kemudian yang di asrama, ini yang asrama ini yang belum juga asrama belum. Asrama kita memang Masya Allah kalau lansia-lansia saat ini mungkin memang sangat luar biasa dengan sarana dan prasarana yang sangat minimal. Yang terbatas. Yang terbatas, tapi semangatnya kadang-kadang kita jadi malu. Jadi kalau terus terang saya sendiri dengan rumah sekitar setengah jam dari pondok pesantren atau sekitar 15 kilo itu, hujan sekalipun kalau nggak mau berangkat itu lihat beliau semangatnya itu kadang-kadang eman gitu ya gini ya. Alhamdulillah termotivasi untuk tetap berangkat walaupun dalam kondisi hujan misalkan. Tapi dengan sarana yang memang masih sangat-sangat minimalis betul begitu. Itu kalau total berapa Ustaz yang mukim maupun juga yang terkadang datang kemudian pulang para lansia ini Ustaz? Ya, yang mukim saat ini kami ada 11. Ya mungkin karena memang kapasitas kami memang sangat terbatas ya. Karena beberapa kalau kita lihat kan masih tahap pembangunan. Iya, masih tahap pembangunan. Jadi tapi walaupun itu 11 itu yang aktif itu, kalau yang dulu sudah pernah mondok itu mungkin ada yang sudah meninggal juga di pondok itu sekitar 200-an ya, 200 ya, 200 dari tahun 2018. Kemudian untuk yang non mukim ya memang kami ada beberapa dusun yang alhamdulillah mereka menjadi santri kalong kami. Jadi kalau sore itu biasanya datang, itu kalau di sekitar sini itu ada 50. Ada 50 sekitar sini saja. Kemudian di dusun total ya alhamdulillah kami saat ini punya istilahnya kelas filial ya. Kelas filial TPQ lansia itu ada 10. Total santri kami kalau di itu ada sekitar 600-an. Oh, ya.
Itu untuk yang ngaji dulu gitu. Nah, selain itu kami juga punya istilahnya atensi, pendampingan. Jadi pendampingan lansia yang kita dampingi itu ya. Jadi itu belum sampai, walaupun alhamdulillah untuk pendamping ini kami dapat support dari dinas kesehatan, dinas sosial, dari Kemensos ya istilahnya. Itu kami yang saat ini kami dampingi untuk lansia itu. Alhamdulillah. Artinya kalau mungkin masjid bisa segera terbangun, kemudian juga asrama bisa segera terbangun. Harapannya bukan hanya mungkin di bawah 100, bahkan lebih dari 100. Ya, lebih dari 100. Ini saja. Ya, kami harapkan memang ya biar lebih ramai, lebih makmur itu lansia, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada, walaupun saat ini kami juga terus berbenah ya terkait dengan pengelolaan, penyediaan asatid, kurikulum dan penyediaan sarana. Itu yang sedang kami upayakan untuk ini, sehingga dukungan masyarakat tentu monggo nanti ketika upaya untuk birrul walidain itu diantara bagian dari yang akan terus kita gelorakan, akan kita terus angkat terkait dengan bagaimana anak-anak yang soleh itu membentuk ayah dan ibunya yang soleh dan soleha juga. Masya Allah. Yang poinnya adalah ketika nanti bisa husnul khotimah. Husnul khotimah. Ya. Ustadz, hari ini alhamdulillah teman-teman YDSF mewakili juga Sobat YDSF menyalurkan bantuannya. Mungkin ada beberapa kata yang ingin mungkin Ustadz sampaikan kepada Sobat YDSF yang terus juga aktif untuk menjadi donatur tetap, maupun juga insya Allah akan banyak yang bergabung menjadi donatur tetapnya YDSF, sehingga kebaikan ini bisa terus disinergikan. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih Sobat YDSF yang kami hormati. Jadi jazakallahu khair, terima kasih sekali yang selama ini YDSF mendukung kami, terutama kemarin juga di bulan Ramadan memberikan buka puasa dan menghibur bagaimana lansia dalam menempuh Ramadan itu sangat-sangat luar biasa. Sehingga sekali lagi kebaikan-kebaikan yang panjenengan tanamkan kepada kami, harapannya kami juga bisa mengembangkan, bisa menumbuh kembangkan, menyubur luaskan, sehingga harapannya betul-betul bagaimana niat panjenengan ya dalam rangka untuk istilah dalam hadis dikatakan idza ma tabnu adam in qata'a amaluhu illa min thalas shadaqatin jariyah. Inilah harapannya juga menjadi jariyah bagi seluruh donatur YDSF di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Harapannya sekali lagi mari bersama-sama mendukung kebaikan-kebaikan, walaupun hanya sedikit, tapi dengan sedikit itu akan tumbuh dan berkembang menjadi luar biasa banyaknya. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan pada YDSF. Terima kasih Ustaz. Semoga memberi manfaat, dan juga pesantren Kasepuhan Raden Rahmat ini juga semakin besar lagi harapannya, semakin memberi manfaat, semakin luas lagi, dan lansia pun juga bisa dibina hingga husnul khotimah. Banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Demikian Sobat YDSF, saya bersama dengan tim melaporkan langsung tepatnya di pesantren Kasepuhan Raden Rahmat di Desa Gedong, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Terima kasih atas partisipasi maupun juga Anda terus bersama menjadi donatur tetap di YDSF. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsira. Semoga Bapak dan Ibu semuanya menjadikan amal jariah atas segala kebaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YDSF atas bantuannya.